Bitch, I'm outside of some movie. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta stick to this paper like blue sleep. Bitch, I'm by my chicken like it's a two-piece. You can have your bitch back, she a groupie. She just swallow all my kids in a two-seat. Swagged out, remember we bringing them gas out. I still got some racks stuffed in the trap house. Off the 42, I'm blowing her back out. I'm back on my bullshit, spin back with a full clip. They say I'm moving ruthless, and my shooters they shooting. I won't take it, they roof Chris. I get the breeze, then it's adios. If I'm with your trees, then she... Selamat pagi rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Kami kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang akuntansi komitmen dan kontingensi. Di sini kami kelompok 9 beranggotakan. Yang pertama ada Ananta Dwi Pratiknya dengan NIM 2019-210-032. Dan yang kedua ada Nikmatul Rohma dengan NIM 2019-210-451. Dan yang terakhir ada saya, Bagus Redo Firmansyah dengan NIM 2019-210-461. Baiklah, untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Ananta Dwi Pratiknya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang komitmen dan kontingensi. Komitmen dan kontingensi itu termasuk transaksi off balance, yaitu yang pertama transaksi yang belum dapat dicantumkan dalam neraca maupun laporan laba rugi. Dalam istilah akuntansi, transaksi ini dikatakan sebagai transaksi yang masih bersifat administratif. Dan yang kedua, transaksi ini perlu dilakukan sebab mengandung resiko adanya hubungan prestasi atau citra janji. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akuntansi komitmen. Akuntansi komitmen itu merupakan ikatan atau kontrak janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan jika seluruh persyaratannya itu juga terpenuhi. Dan komitmen itu dituangkan dalam perjanjian tertulis, mengikat kedua belah pihak dan sifat pasti. Pembatalan sepihak itu akan tidak berakibat hukuman, dan komitmen hanya dapat dibatalkan bila ada persetujuan kedua belah pihak atau perjanjian tersebut itu tercatat hukum komitmen. Komitmen dapat menimbulkan tagihan atau kewajiban bagi pihak yang akan bertransaksi. Dan di sini ada dua jenis komitmen. Komitmen yang pertama adalah komitmen tagihan, dan komitmen yang kedua itu komitmen kewajiban. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis komitmen atau komitmen yang pertama, yaitu komitmen tagihan. Komitmen tagihan itu merupakan komitmen yang dapat menimbulkan hak bagi bank untuk memperoleh seperti yang akan dijanjikan oleh pihak lain yang bertransaksi. Yang tergolong komitmen tagihan yaitu ada 3. Yang pertama, fasilitas pinjaman yang diterima dan belum digunakan merupakan fasilitas pinjaman yang diterima oleh bank dari pihak lain dan belum ditarik atau digunakan oleh penerima. Dan fasilitas ini akan dicatat besar nilai nominalnya yang diperjanjikan, dan juga fasilitas ini dicatat dalam rekening dengan nama fasilitas pinjaman diterima dan juga belum digunakan sama sekalinya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pembelian valuta asing berjangka yang masih berjalan. Transaksi berjangka valuta asing yang masih outstanding pada saat tanggal laporan transaksi ini dicatat sebesar nilai tagihan bank atas valuta berjangka ini. Dan transaksi ini akan dicatat dengan nama rekening pembelian valuta asing berjangka yang masih berjalan. Dan selanjutnya itu pembelian falas tunai yang belum terselesaikan. Transaksi yang belum terselesaikan sampai dengan tanggal
Pelaporan keuangan transaksi ini disajikan sebesar nilai yang harus diselesaikan pada tanggal laporan transaksi ini dicatat dengan nama, rekening, pembelian valuta asing tunai yang masih sedang berjalan, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Rahman dengan NIM 451. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini terdapat jenis-jenis komitmen. Yang terdapat dua jenis komitmen, yaitu komitmen tagihan dan komitmen kewajiban. Nah, yang pertama komitmen tagihan sudah dijelaskan oleh rekan saya, Mas Ananta. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komitmen kewajiban. Nah, komitmen kewajiban ini adalah suatu janji yang dapat menimbulkan kewajiban bagi pihak bank dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Nah, ada 6 yang tergolong komitmen kewajiban. Yang pertama yaitu fasilitas kredit yang diberikan untuk dalam bentuk tarik, yaitu dengan fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah dan belum ditarik atau digunakan. Fasilitas ini akan dicatat dalam rekening dengan nama fasilitas kredit yang diberikan dan sebelumnya yang digunakan. Nah, untuk yang kedua yaitu terdapat kewajiban pembelian aktiva yang dijual dengan syarat repo. Nah, untuk kewajiban pembelian aktiva yang dijual dengan syarat repo ini adalah komitmen bank untuk membeli kembali suatu waktu dan harga yang telah diperjanjikan pada akhir periode tertentu. Nah, transaksi ini dapat dicatat dalam rekening dengan nama kewajiban pembelian kepada aktiva bank yang dijual dengan syarat repo. Selanjutnya yang ketiga terdapat surat kredit berdokumen dalam negeri atau SKBDN yang tidak dapat dibatalkan dalam rangka perdagangan DM. Nah, untuk fasilitas ini sendiri yaitu merupakan jaminan dalam bentuk SKBDN dalam rangka lalu lintas pembayaran dalam negeri. Nah, untuk fasilitas ini diterbitkan sebagai tindakan untuk memberikan non-cash loan kepada nasabah. Nah, fasilitas ini dicatat dalam rekening dengan nama SKBDN tak dapat dibatalkan. Selanjutnya yang keempat ada ekspektasi wesel berjangka atas nama SKBDN. Nah, ekspektasi wesel berjangka atas nama SKBDN ini yaitu penerbit SKBDN berjangka akan menimbulkan penerbitan wesel berjangka atas SKBDN tersebut oleh pihak pembayaran. Wesel ini dapat ditunaikan jika mendapat ekspektasi atau kesanggupan dari bank penerbit SKBDN tersebut. Nah, fasilitas ini dicatat dengan nama rekening wesel berjangka yang diekspres. Selanjutnya yang kelima ada penjualan falas berjangka. Nah, transaksi ini di samping akan menimbulkan komitmen tagihan dalam valuta asing, juga akan menimbulkan komitmen kewajiban dalam valuta rupiah. Transaksi penjualan falas berjangka ini dicatat dengan nama rekening penjualan falas asing berjangka. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada penjualan falas yang belum terselesaikan. Nah, transaksi ini akan menimbulkan kewajiban bank. Dengan demikian atas transaksi dicatat dalam rekening administratif sebagai penjualan valuta asing yang berjangka. Selanjutnya ada kontingensi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kontingensi bank. Kontingensi bank, apa sih kontingensi bank itu? Kontingensi bank adalah keadaan yang masih diliputi ketidakpastian mengenai kemungkinan yang diperoleh laba atau ruginya bank yang baru terselesaikan di masa yang akan datang. Nah, transaksi yang bersifat kontingensi atau bersyarat ini belum meningkat pada bank untuk melakukan tagihan atau kewajiban yang real saat ini. Nah, transaksi ini akan menjadi kewajiban atau tidak tergantung terjadi atau tidaknya peristiwa yang berkaitan dengan kontingensi yang masa yang akan datang. Di sini terdapat
jenis kontingensi, yaitu yang pertama ada kontingensi tagihan dan juga kontingensi kewajiban. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kontingensi tagihan. Kontingensi tagihan ini terdiri dari 3, yaitu bank garansi yang diterbitkan oleh bank, yang kedua pembelian opsi valuta asing, dan yang terakhir pendapatan bunga dalam penyelesaian. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai bank garansi yang diterbitkan oleh bank. Untuk bank garansi yang diterbitkan oleh bank ini tidak semua bentuk bank garansi atau jaminan yang diterima oleh bank yang mengakibatkan tagihan kepada pihak bank untuk menjamin jika pihak yang dijamin melakukan ingkar janji atau prestasi di kemudian hari. Nah, transaksi ini akan dicatat dalam nama rekening, yaitu bank garansi dari bank lain. Yang kedua, pembelian opsi valuta asing. Nah, opsi ini adalah perjanjian yang memberikan hak pilihan kepada pembeli opsi untuk menggunakan atau tidak dalam kontrak jual beli valuta asing. Nah, transaksi ini akan dicatat dalam nama rekening, yaitu pembelian opsi valuta asing. Selanjutnya yang ketiga, pendapatan bunga dalam penyelesaian. Untuk pendapatan bunga dalam penyelesaian ini, rekening ini akan dicatat dalam kontingensi tagihan bila aktiva produk yang mendapatkan bunga masuk dalam kolektibilitas dalam perhatian khusus atau kurang lancar, dan juga dirapkan bahkan tagihan macet. Nah, untuk transaksi ini akan dicatat dalam rekening pendapatan bunga dalam penyelesaian. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari rekan saya, yaitu jenis-jenis kontingensi. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kontingensi yang kedua, yaitu kontingensi kewajiban. Kontingensi kewajiban terdiri dari 3, yaitu yang pertama, garansi yang diberikan bank. Garansi yang diberikan adalah semua bentuk garansi atau jaminan yang diberikan oleh bank yang mengakibatkan pembayaran kepada pihak penerima jaminan apabila pihak yang dijamin oleh bank yang bersangkutan prestasi atau cedera janji. Nilai yang disajikan sejumlah rupiah garansi yang diberikan oleh bank. Transaksi ini dicatat dengan nama rekening, garansi yang diberikan dan belum jatuh tempo. Nah, yang kedua yaitu SKBDN, surat kredit berdokumentasi dalam negeri, yang dapat dibatalkan dalam rangka perdagangan DN. SKBDN ini dapat dibatalkan saat berlakunya atau saat masih berjalan, sehingga tidak ada kepastian bank untuk melakukan kewajiban. Bank akan melakukan pembayaran atau tidak tergantung SKBDN tersebut dibatalkan atau tidak. Transaksi ini dicatat sebesar nilai SKBDN yang diterbitkan. Nah, transaksi ini dicatat dalam nama rekening. SKBDN dapat dibatalkan dan masih berjalan. Baik, selanjutnya yaitu yang ketiga, penjualan opsi valuta asing. Nah, di sini opsi jual atau put option adalah opsi yang memberikan hak kepada pemegang opsi untuk menjual valuta asing pada harga tertentu selama atau pada akhir masa opsi. Transaksi ini biasanya dicatat dalam rekening dengan nama penjualan opsi valuta asing. Nah, di sini catatan, rekening komitmen maupun kontingensi seperti disampaikan di atas dalam laporan keuangan bank tidak selalu muncul. Beberapa rekening ini yang tidak muncul karena dianggap immaterial sehingga dapat digabung dengan rekening komitmen atau kontingensi lainnya. Namun bisa saja muncul semua bila dipandang cukup material. Baik, selanjutnya yaitu contoh pencatatan. Di sini buatlah jurnal dari transaksi administratif yang terjadi pada Bank ABC pada bulan Desember 2020. Di sini tanggal 17 Desember disetujui permohonan kredit dari PT EKZ sebesar 500 juta rupiah dengan bunga 17% per tahun. Nah, di sini
sini jangka waktunya yaitu 5 tahun. Nilai taksasi jaminan dengan nominal 600 juta rupiah. Nah, di sini kredit ini belum dicairkan. Di tanggal 24 bulan Desember, Tuan Zazali menerima fasilitas kredit yang disetujui hari ini dengan pagu kredit sebesar 200 juta rupiah. Nah, di tanggal 25 Desember, Tuan Zazali menarik seluruh dana dari fasilitas kredit yang diberikan, yaitu 200 juta rupiah, dengan provisi kredit 1% dan biaya administrasi sebesar 500.000 rupiah, yang semuanya dipotong dari pagu kredit yang disetujui, yaitu 200 juta rupiah. Nah, ini yaitu pencatatan rekening administratif untuk tanggal 17 bulan Desember, yaitu keterangan RAR kredit yang diberikan dan belum ditarik di kolom kredit, yaitu sebesar 500 juta rupiah. Untuk tanggal 24 bulan Desember, di keterangan ada RAR kredit yang diberikan dan belum ditarik di kolom kredit, yaitu 200 juta rupiah. Nah, selanjutnya di tanggal 25 bulan Desember, keterangannya yaitu RAR kredit yang diberikan dan belum ditarik ada di kolom debit, yaitu 200 juta rupiah. Nah, di sini yaitu untuk mencatat pencairan kredit dalam rekening administratif. Selanjutnya yaitu untuk tanggal 25 Desember, selain dicatat dalam rekening administratif tadi, juga dicatat di jurnal, yaitu dengan jurnal sebagai berikut. Di tanggal 25 Desember, keterangan ada kredit yang diberikan dan di kolom debit yaitu 200 juta rupiah. Selanjutnya ada pendapatan provisi dan komisi kredit di kolom kredit yaitu 2.500.000 rupiah. Yang terakhir ada di kas di kolom kredit yaitu 197.500.000 rupiah. Nah, di sini sudah balance antara debit dan kredit. Nah, di sini selanjutnya ada perhitungan provisi dan komisi kredit. Nah, perhitungannya yaitu pendapatan provisi dikali pendapatan provisi 1% kali 200 juta rupiah, hasilnya 2 juta. Selanjutnya yaitu pendapatan administrasi, yaitu 500.000. Nah, di sini total pendapatan semua yaitu 2.500.000. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan kelompok kami sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.